Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Ardianto SHMH selaku dosen pada mata kuliah Ilmu Negara Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Thorik dengan NIM B1A123259. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori tipe-tipe negara. Apa itu tipe negara? Tipe negara dapat kita lihat dengan cara melakukan penggolongan negara berdasarkan ciri-ciri khas yang ada pada suatu negara. Penggolongan ini dapat dibuktikan secara sosiologis maupun yuridis. Yang pertama, tipe-tipe negara menurut sejarah. Ada 5 tipe negara menurut sejarah. Yang pertama, tipe negara Timur Purba, tipe negara Yunani kuno, tipe negara Romawi, tipe negara abad pertengahan, dan terakhir tipe negara modern. Apa itu tipe negara Timur Purba? Tipe negara Timur Purba tipenya tirani, raja-raja berkuasa mutlak, dan kita dapat mengenali negara-negara Timur Purba karena ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat teokratis atau keagamaan. Yang kedua, raja merangkap dianggap dewa oleh warganya. Yang ketiga, pemerintahan bersifat absolut atau mutlak. Yang kedua, tipe negara Yunani kuno. Negara Yunani kuno mempunyai tipe sebagai negara kota atau polis, city-state. Besarnya negara kota hanyalah satu, kota saja yang dilingkari benteng pertahanan. Penduduknya sedikit dan pemerintahan demokrasi langsung. Dan pelaksanaan demokrasi langsung, rakyat diberikan pelajaran ilmu pengetahuan atau dikenal istilah ensiklopedi. Pemerintahan selalu dipegang oleh ahli-ahli filsafat. Yang ketiga, tipe negara Romawi. Tipe dari negara Romawi adalah imperium. Yunani sendiri menjadi daerah jajahan dari Romawi. Pemerintahan di Romawi dipegang oleh kaisar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat atau apa yang dinamakan kaisarismus. Pemerintahan kaisar adalah secara mutlak. Suatu undang-undang di Romawi apa yang dinamakan lex regia. Yang keempat, tipe negara abad pertengahan. Ciri khas tipe negara abad pertengahan adalah adanya dualisme atau pertentangan. Yang pertama itu dualisme antara penguasa dengan rakyat. Yang kedua, dualisme antara pemilik dan penyewa tanah sehingga munculnya feodalisme. Yang ketiga, feodalisme antara negarawan dan gerejawan atau sekularilisme. Yang kelima, yang terakhir, tipe negara modern. Pada negara modern, tipenya yang pertama yaitu berlaku asas demokrasi. Yang kedua, dianutnya paham negara hukum. Yang ketiga, susunan negara kesatuan. Di dalam negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang punya wewenang tertinggi. Yang kedua, tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum. Pada tipe negara kali ini ada 3 tipe negara yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tipe negara polisi, tipe negara hukum, dan yang terakhir tipe negara hukum formil, tipe negara kemakmuran. Yang pertama, tipe negara polisi atau Polizeistaat. Pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib saja, atau dengan kata lain negara jaga malam. Pemerintahan bersifat monarki absolut. Pengertian polisi adalah Wehrfahrzorg yang mencakup 2 arti. Yang pertama, penyelenggara negara positif. Yang kedua, penyelenggara negatif atau menolak bahaya yang mengancam negara atau keamanan. Dan yang kedua, tipe negara hukum atau Rechtsstaat. Di sini tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum, dan ada 3 bentuk tipe negara hukum. Yang pertama, yang A, tipe negara hukum liberal. Yaitu tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Yang kedua, tipe negara hukum formil. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa merupakan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Yang C, tipe-tipe negara hukum material. Negara hukum material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formil. Jadi apabila pada negara hukum formil tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum material tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Yang terakhir, tipe negara kemakmuran atau Wohlfahrtsstaat. Pada tipe negara kemakmuran atau Wohlfahrtsstaat ini, negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran, maka negara adalah salah satunya alat untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Di sini negara aktif dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.